Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Perkenalkan, nama saya Aurelia Artamavena, NIM 342. Saya Nadifa Sabrina Putri dengan NIM 330. Saya Aziza Maulani Arsy Putri, NIM 351. Saya Dinda Ayu Mutiara, NIM 317. Untuk pertanyaan pertama dari kelompok 1 yaitu Ali dengan NIM 333. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengatasi ketika konsep pemasaran tidak berjalan dengan sukses dan apa saja faktor yang biasanya menyebabkan kegagalan dalam pemasaran tersebut? Jawaban dari kelompok kami yaitu dengan cara mengembangkan produk, membuat tawaran yang lebih berharga, menyesuaikan retarget dengan audiens, mencoba strategi baru, memanfaatkan strategi A atau B dengan tes marketing, dan yang terakhir yaitu memberikan lebih banyak waktu. Pertanyaan kedua dari kelompok 3 dari Ro'i Fadila Ahmad dengan NIM 313. Pertanyaannya yaitu, menurut kalian seberapa penting manajemen pemasaran dalam sebuah perusahaan? Jawabannya yaitu sangat penting, karena manajemen pemasaran adalah kunci dari kelangsungan bisnis organisasi tersebut. Dengan menjalankan fungsinya sebagai proses pelaksanaan dan menetapkan seluruh aspek suatu produk pada saat awal sebelum diedarkan ke publik. Pertanyaan ketiga dari kelompok 4 dengan nama Rehan dengan NIM 331. Pertanyaannya yaitu, dalam manajemen pemasaran, pasti pengusaha UMKM susah untuk menghadapi pemasaran modern. Bagaimana strategi para pengusaha UMKM untuk menghadapi tantangan pasar global? Jawabannya yaitu, untuk bisa menghadapi pasar global memang tidaklah mudah. Karena produk UMKM akan bersaing dengan produk negara lain. Untuk menyiasatinya dibutuhkan strategi yang tepat untuk mengembangkan UMKM agar bisa bersaing menghadapi pasar global. Ada 5 strategi yang harus dimiliki UMKM. Yang pertama adalah produk atau menentukan produk dalam bisnis UMKM. Yang kedua adalah price, untuk menentukan harga jual produk. Yang ketiga adalah place, memilih tempat yang strategis untuk berjualan. Dan yang keempat ada promotion, untuk mengenalkan produk yang Anda miliki kepada konsumen. Dan yang terakhir ada people, melakukan seleksi kepada calon karyawan dalam bisnis UMKM yang akan dibangun. Selanjutnya pertanyaan akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya nomor 4. Pertanyaan dari Iza Dwi Rifta, NIM 328, kelompok 5. Bagaimana cara kalian mengukur dan menganalisis strategi pemasaran dalam proses pemasaran suatu produk dalam perusahaan? Jawabannya, cara menganalisis strategi pemasaran dengan segmenting, yaitu dengan pengelompokan pasar yang heterogen ke dalam segmen-segmen tertentu. Tujuannya adalah untuk menempatkan produk yang ditawarkan oleh perusahaan sesuai dengan karakter masing-masing target pasar sehingga tepat sasaran. Kedua, target ketika segmen pasar telah ditentukan. Kelompok-kelompok kecil dari calon nasabah atau konsumen yang akan menjadi sasaran program pemasaran disebut dengan target pasar. Kemudian Anda harus memutuskan target pasar mana yang paling potensial bagi produk dari perusahaan Anda. Positioning dengan menciptakan posisi produk yang ditawarkan di dalam pandangan pasar. Untuk mencapainya, Anda perlu mendesain produk perusahaan sedemikian rupa agar dapat menciptakan image atau kesan khusus dalam pikiran para pelanggan. Pertanyaan nomor 5 dari Mufidah Kamila, NIM 314, kelompok 5. Mengapa desain produk sangat penting? Jawabannya adalah meningkatkan kepuasan konsumen. Dengan adanya proses desain produk menjamin kualitas dari sebuah produk sehingga membuat konsumen memiliki pengalaman baik ketika menggunakannya. Meningkatkan penjualan suatu produk. Proses ini pun mendorong terjadinya inovasi dan kreativitas dari sebuah desain. Selanjutnya nomor 5, pertanyaan dari Muhammad Haikal Hafif R, NIM 324, kelompok 5. Seperti yang dijelaskan oleh Mbak Aziza tentang strategi kebutuhan selektif, pertanyaannya, jelaskan secara rinci bagaimana metode strategi atau cara perusahaan dalam mempertahankan pelanggan. Jawabannya adalah kepuasan pelanggan atau customer satisfaction adalah ukuran yang menentukan seberapa baik produk atau layanan perusahaan memenuhi harapan pelanggan. Hal ini menjadi salah satu indikator yang paling penting terkait pembelian dan loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, hal yang paling penting untuk mempertahankan pelanggan adalah menjaga kualitas produk, memberikan pelayanan dengan baik, menentukan harga dengan kualitas produk yang dimiliki bisnis,
memudahkan akses untuk mendapatkan produk yang dimiliki. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7 dari Cynthia Dewi NIM 341, kelompok 6. Bagaimana suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil dalam pemasaran produknya? Jawabannya adalah, pemasaran dapat dikatakan berhasil apabila perusahaan dapat memproduksi produksi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Namun, tidak semua konsumen memiliki selera dan kebutuhan yang sama. Ketatnya persaingan bisnis membuat perusahaan harus mampu mencari dan menangkap peluang yang ada. Selanjutnya, pertanyaan dijawab oleh teman saya. Selanjutnya, pertanyaan dari Farah NIM 326, kelompok 7. Untuk melancarkan pemasaran, sebuah perusahaan pasti perlu strategi pemasaran efektif. Namun, terkadang dalam perusahaan tiba-tiba memiliki masalah di saat tidak menentu, membuat strategi pemasaran kacau atau tidak berjalan sesuai keinginan. Bagaimana menurut kalian cara tetap menstabilkan pemasaran agar tetap berjalan sesuai keinginan perusahaan? Jawaban kami adalah, cara tetap menstabilkan pemasaran agar tetap berjalan yaitu dengan melakukan promosi secara konsisten, menganalisis kompetitor, dan untuk menemukan strategi yang tepat. Selanjutnya, pertanyaan dari Said Ahmad Asagaf, NIM 360, kelompok 9. Apakah dampak positif dari menguasai manajemen pemasaran bagi perusahaan? Jawaban kami adalah untuk meningkatkan motivasi melihat masa depan, koordinasi pemasaran yang lebih efektif, merumuskan tujuan perusahaan. Selanjutnya, pertanyaan dari Ferdi, NIM 357, kelompok 10. Bagaimana cara melakukan strategi pemasaran dengan baik? Jawaban kami adalah mengenal pelanggan dengan baik, melakukan promosi yang tepat, membangun tempat usaha yang strategis, membuat anggaran yang sistematis, menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, memiliki media sosial, memanfaatkan teknik pemasaran secara langsung, aktifkan email marketing, menjalin bisnis sistem dropship, membuat website toko online, dan iklan yang menarik. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pertanyaan selanjutnya dari Zalfa NIM 316 kelompok 11. Menurut kalian langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan untuk meningkatkan pengendalian kualitas? Menurut kami yang pertama membuat rencana, yang kedua melaksanakan rencana, yang ketiga melakukan pemeriksaan maupun penelitian dari hasil yang akan dicapai. Yang keempat melakukan tindakan dari penyesuaian apabila dibutuhkan. Yang kelima melakukan segmentasi pasar, mengadakan marketing positioning, mengadakan marketing mix strategi. Dan yang terakhir mengidentifikasi kebutuhan konsumen, mengelola permintaan dengan baik, dan memanfaatkan umpan balik dari pelanggan. Selanjutnya pertanyaan dari Nia NIM 318 kelompok 11. Bagaimana pendapat kalian tentang produk lokal yang kurang peminatnya dibanding dengan produk luar negeri? Apakah pemasaran produk lokal tidak efektif? Jawaban dari kelompok kami adalah karena produk luar negeri biasanya akan memberikan inovasi baru untuk menarik pelanggannya, sedangkan bisnis lokal biasanya akan meniru inovasi dari produk luar, khususnya produk yang berhubungan dengan fashion. Hal ini yang membuat masyarakat Indonesia lebih tertarik dan memilih produk luar negeri. Pertanyaan yang terakhir dari Daviana NIM 337 kelompok 12. Bagaimana cara perusahaan mengkombinasikan produknya untuk menciptakan brand yang kuat? Menurut kami, cara yang pertama menetapkan tujuan membangun brand, yang kedua mengidentifikasi target audiens dari bisnis, yang ketiga peneliti para kompetitor, yang keempat membangun persona merek, yang kelima mengembangkan pesan utama, yang keenam menentukan brand voice, dan yang terakhir adalah selalu konsisten. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.